Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel saya. Kita belajar sejarah lagi ya. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan belajar tentang konsep dasar sejarah part 2. Nah, di konsep belajar sejarah part 2 ini ada apa aja sih? Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Oke. Nah, yang pertama di sini ada konsep waktu dalam ilmu sejarah menurut Kunto Wijoyo. Nah, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama perkembangan, yang kedua keberlanjutan atau kesinambungan, yang ketiga pengulangan, dan yang keempat perubahan. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, perkembangan. Nah, perkembangan di sini yaitu perkembangan terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Jadi maksudnya perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Jadi perkembangan yang dimaksud di sini seperti contohnya tuh kayak dulu banyak masyarakat atau masyarakat Indonesia umumnya itu kan tinggal di pedesaan. Nah, kemudian berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, banyak yang pada akhirnya desa-desa tadi itu berubah menjadi kota-kota kecil dan sampai akhirnya dari kota-kota kecil itulah yang semakin berkembang teknologi, semakin berkembangnya zaman, berubah menjadi kota-kota besar dan bahkan kota-kota tersebut disebut sebagai kota-kota metropolitan. Nah, ini salah satu contohnya. Coba kalau kalian perhatikan di gambar yang pertama dan gambar yang kedua ini sebetulnya sama ya, di tempat yang sama atau ruangnya itu sama, konsep ruangnya itu sama, tetapi di latar waktu yang berbeda. Nah, kalau di yang pertama, gambar yang pertama ini adalah keadaan sekitar patung Dirgantara itu pada tahun 1965. Jadi bisa kalian lihat masih sepi banget begini, kendaraannya pun masih bisa dihitung jari, terus kemudian belum ada gedung-gedung bertingkat seperti sekarang. Jalan-jalannya pun juga masih sangat sederhana, masih seperti ini ya. Nah, berbeda jauh dengan zaman sekarang atau di abad 21, ini kan abad 20 ya. Nah, ini abad 21 itu sudah jauh berbeda. Oh iya, fun fact-nya kalau misalnya kalian tahu ini nama aslinya itu adalah patung Dirgantara, tapi masyarakat umum familiarnya menyebut patung ini dengan sebutan apa coba? Ya, cerdas. Betul. Ya, betul sekali. Ini adalah patung pancoran. Jadi banyak masyarakat yang mengatakan bahwa patung ini adalah patung pancoran. Nah, kenapa sih? Kan jauh banget ya dari patung Dirgantara ke patung pancoran. Kenapa disebut sebagai patung pancoran? Nah, itu karena kebetulan patung ini terletak di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Jadi makanya masyarakat umum familiar menyebutnya adalah patung pancoran. Oke. Kemudian yang kedua ada keberlanjutan atau kesinambungan. Nah, di sini keberlanjutan atau kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial Belanda itu mengadopsi kebiasaan lama seperti pungutan pajak atau penarikan upeti yang dilakukan oleh para raja atau pejabat pribumi kepada rakyat. Nah, hal tersebut akhirnya dilanjutkan pas ketika kita dikuasai oleh bangsa barat. Jadi bangsa barat pada akhirnya mengadopsi sistem yang sudah ada atau sistem yang sudah diterapkan terlebih dahulu pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia atau di Nusantara pada masa itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada konsep pengulangan. Nah, konsep pengulangan sendiri di sini merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi lagi pada masa berikutnya. Jadi perlu ya saya tekankan bahwa
peristiwa sejarah itu kan terjadi hanya sekali, makanya peristiwa sejarah itu disebut sebagai peristiwa yang unik karena memang terjadi hanya sekali gitu. Namun polanya itu yang berulang gitu. Jadi polanya berulang ya di sini dimaksud dengan pengulangan. Jadi contohnya atau sebagai contoh bentuk peralihan kekuasaan dari zaman Orde Lama ke Orde Baru atau di tahun 1965-an itu terjadi aksi atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk tuntutannya apa ya istilah agar pemerintah itu bertanggung jawab dengan adanya krisis, kemudian adanya pada waktu itu terjadi pas banget di tahun 65 itu terjadi peristiwa G30 SPKI. Jadi eh, rakyat pada waktu itu menuntut pemerintah untuk segera membubarkan PKI. Jadi tetap yang menggerakkan adalah mahasiswa. Sama halnya seperti yang terjadi pada saat peristiwa reformasi. Jadi peralihan dari masa Orde Baru ke reformasi itu pun juga eh, adalah apa ya, peristiwa aksi atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa juga gitu. Jadi bentuknya atau polanya itu adalah mengulang seperti itu. Jadi cuman bedanya waktu dan tokohnya itu yang berbeda gitu. Pola pola peristiwanya itu sama gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada perubahan. Dan perubahan di sini terjadi apabila dalam suatu masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya revolusi industri di Inggris. Nah, revolusi di industri di Inggris ini perkembangannya sangat signifikan, sangat besar karena ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi dari Revin ini atau revolusi industri ini kemudian banyak atau mempengaruhi banyak perubahan-perubahan baik itu yang terjadi di Eropa ataupun di benua-benua lainnya seperti Asia dan Afrika. Nah, perubahan-perubahan yang sangat mencolok dari akibat adanya revolusi industri ini yaitu bentuk pergeseran eh, teknologi yang tadinya mungkin industri-industri pada abad ke-15, 16 itu yang menjadi motor penggeraknya adalah manusia, itu menggunakan teknologi manusia atau tenaga manusia, kemudian dengan adanya revolusi industri yang akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, hasil industri-industri tersebut berubah menjadi atau tergantikan menjadi teknologi mesin gitu. Dan ini memiliki dampak negatif juga pastinya yaitu munculnya banyak pengangguran serta tingkat kriminalitas yang cukup tinggi pada masa itu. Nah, di sini ada perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Dan perubahan dalam peristiwa sejarah ini kita pelajari dulu tentang konsep perubahan dalam sejarah ya. Ini menurut Ruslan Abdul Ghani menyatakan bahwa eh, sejarah itu atau dimensi waktu dalam sejarah itu sebetulnya ada tiga, yaitu dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan mindset kalian masih berpikir belajar sejarah itu hanya belajar peristiwa masa lalu saja, itu sebetulnya sangat salah ya, itu tidak benar. Kenapa? Karena dengan kita belajar sejarah itu kita juga mempelajari tiga konsep waktu sekaligus, yaitu tidak hanya mempelajari masa lalu, tetapi masa kini dan masa yang akan datang juga. Gitu. Jadi dari apa ya dari peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu kita belajar agar tidak mengulangi kesalahan di masa kini gitu. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan masa yang akan datang? Jelas ada gitu. Jadi dengan belajar sejarah juga kita bisa atau pada akhirnya kita bisa meramalkan atau memprediksi kira-kira fenomena apa nih atau peristiwa apa lagi ya yang bakal terjadi ke depannya gitu dari peristiwa yang sudah ada gitu dan patokannya juga yang tadi saya bilang gitu. Jadi peristiwa sejarah atau polanya sejarah itu berulang gitu. Jadi bisa
kita prediksi aja apa yang akan terjadi di masa yang akan datang seperti itu. Jadi makanya menariknya kita mempelajari sejarah karena kita belajar mengenai 3 dimensi waktu. Jadi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi materi pembelajarannya pun juga sangat banyak pastinya ya. Pokoknya dari adanya manusia sampai nanti manusia sudah tidak ada lagi atau istilah kata kiamat ya, maka peristiwa sejarah atau pelajaran sejarah pun juga akan berakhir seperti itu. Oke. Nah, di sini ada contoh perubahan dalam satu peristiwa sejarah. Nah, perubahannya itu salah satu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan suatu bentuk perubahan mendasar dari masyarakat Indonesia yang terjajah menjadi masyarakat yang merdeka gitu. Jadi yang tadinya kita terjajah, yang tadinya kita dieksploitasi baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, kemudian dengan terjadinya proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945, alhamdulillahnya kita sudah bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa harus tergantung dari negara lain. Ya, meskipun di awal kemerdekaan banyak ya ujian-ujian yang didapatkan oleh para pemimpin atau pemerintah awal kita. Seperti itu. Oke, di sini juga ada jenis-jenis perubahan dalam sejarah berdasarkan kecepatannya. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada evolusi dan revolusi. Evolusi di sini adalah perubahan yang bersifat atau berlangsung lama. Sementara kalau revolusi, perubahan yang kadar kecepatannya itu berlangsung secara cepat. Contohnya, misalkan kalau yang evolusi ini adalah perubahan masyarakat di Pulau Jawa dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan. Gitu yang dulunya Pulau Jawa tuh banyak persawahan, ladang, terus kemudian bahkan Pulau Jawa atau di daerah Jawa tuh seperti daerah Jawa Barat, Kerawang itu bahkan dijuluki sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Seperti itu. Karena memang saking banyak atau saking luasnya persawahan yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, teknologi pun semakin canggih, terus kemudian jumlah penduduk pun juga semakin meningkat. Alhasil ini pun berdampak bagi keadaan, di Pulau Jawa sendiri, khususnya yang tadi saya bilang masih banyak sawah, kemudian akhirnya bergeser. Sawah-sawah tersebut dibangun, beberapa developer sebagai, perumahan-perumahan gitu yang ditujukan untuk pemukiman dari masyarakat khususnya Pulau Jawa yang memang sangat membutuhkan perumahan gitu. Di sini berakibat bahwa atau berakibat sawah-sawah yang tadinya masih terbentang luas lama-kelamaan habis karena dibangun perumahan-perumahan tersebut. Oke, kemudian yang kedua ada revolusi. Revolusi ini adalah perubahan yang berlangsung cepat. Nah, ini tuh contohnya adalah revolusi Perancis yang terjadi pada yang terjadi pada tahun 1789. Ini tipe ya yang terjadi secara cepat yang akhirnya mengubah Prancis yang tadinya berbentuk monarki kerajaan berubah menjadi republik seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis perubahan dalam sejarah berdasarkan arah perubahannya ada progres dan regres. Progres itu adalah perubahan yang bersifat maju gitu. Jadi perkembangan yang lebih baik. Kemudian kalau regres itu adalah
perkembangan yang sifatnya atau perubahan yang sifatnya lebih ke kemunduran seperti itu. Nah, ini perubahan yang lebih baik contohnya itu modernisasi di benua Eropa di abad ke-18. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan adanya revolusi industri yang ada di Inggris. Kemudian ada regres, tadi perubahan yang buruk, contohnya itu krisis ekonomi Indonesia yang terjadi di tahun 1998 sampai 1999 atau di awal reformasi. Itu menyebabkan perekonomian Indonesia atau inflasi Indonesia pada saat itu sangat tinggi. Nah, di sini ada slide terakhir, yaitu ada faktor-faktor penyebab perubahan. Ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada perubahan penduduk, penemuan baru seperti discovery, invention, dan innovation. Kemudian ada konflik dalam masyarakat dan pemberontakan. Yang faktor eksternalnya ada faktor alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah, kemudian ada peperangan, terus pengaruh kebudayaan masyarakat. Jadi maksud pengaruh kebudayaan masyarakat di sini maksudnya adalah kebudayaan yang masuk dari negara lain ke negara yang lain gitu. Seperti contohnya kayak budaya apa ya? Berpakaian yang sekarang-sekarang ini anak-anak tuh banyak yang mengadopsi budaya kebarat-baratan atau yang jadi kiblatnya anak-anak Gen Z itu adalah ini ya K-pop jadi dari Korea ke Korea-Koreaan seperti itu. Oke, itu saja penjelasan kita untuk materi konsep dasar sejarah part 2. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau diskusikan, boleh kalian ketikkan di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam historia. Dadah.